Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, masih seputaran tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, kali ini saya bakal ngebahas tentang sayuran yang aman untuk penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Berikut dengan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah like, share, and subscribe video saya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, langsung aja teman-teman, kita ke sayuran yang aman untuk asam lambung, GERD, dan anxiety. Itu yang pertama adalah wortel ya. Wortel ini bagus sekali untuk penderita asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Teman-teman bisa mengolahnya, bisa teman-teman jadikan jus atau teman-teman jadikan sop ya, atau bisa juga ditumis ya, rasanya enak sekali, manis ya. Dulu saya sewaktu mulai mantangin makanan selama seminggu itu, awalnya saya bikin tumis wortel campur kentang ya teman-teman, terus kasih bumbu-bumbunya sedikit ya, jadi setidaknya kita masih bisa untuk menikmati makannya daripada cuman makan nasi putih aja ya teman-teman. Nah, kemudian timun, asparagus, jamur itu juga bagus untuk penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Kemudian kentang ya, seperti yang saya bilang tadi, kentang juga bagus untuk penderita asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Bisa direbus ya, digoreng juga boleh, tapi jangan terlalu banyak minyak ya teman-teman. Tapi sebaiknya itu kalau kita lagi sedang masih gejalanya masih banyak, itu sebaiknya direbus ya teman-teman, atau dibikin dimasukin ke campuran gulai ya, cuman jangan makan kuahnya ya, biar ada sedikit rasa kentangnya. Kemudian pare itu juga bagus ya. Kemudian kacang panjang juga bagus, buncis itu juga bagus, toge juga bagus, brokoli juga bagus, labu apalagi ya teman-teman, ini labu bagus sekali untuk dikonsumsi oleh penderita GERD dan anxiety. Kemudian asam jawa. Bagaimana dengan asam jawa ya? Nah, sebagian orang bilang asam jawa ini obatnya ya teman-teman, obatnya bisa menyembuhkan tukak lambung dan lain-lain. Nah, tapi karena rasanya yang asam dan sebagian orang paling pantang dengan yang asam. Nah, jadi mungkin balik lagi ya teman-teman, karena lambung kita itu berbeda-beda ya. Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Saya sendiri ya, saya tidak selama kena GERD dan anxiety itu saya pernah coba dibikinin kayak semacam minuman ya dari asam jawa, saya lupa ya, pernah deh rasanya saya coba obat asam jawa ya, bikin obat dari asam jawa gitu, dan kalau bagi saya sendiri nggak pantang ya, jadi cocok gitu. Kemudian lagi bayam ya. Kalau bayam ini banyak yang bilang boleh ya, tapi bagi saya sendiri itu entah kenapa tiap makan bayam itu saya jadinya menggigil ya, mungkin di lambung saya tidak cocok ya. Kemudian terong ya teman-teman. Terong ini katanya tidak cocok ya, apalagi kalau yang warna hitam. Dan ada sebagian yang bilang terong kalau yang warna ungu kayak gini nih aman untuk lambung. Nah, kalau dikembalikan lagi kepada teman-teman ya, bagaimana kondisi lambungnya, itu bisa dicoba apakah ada
ngefeknya ya, apa bertambah sensasi setelah makan ini. Kalau saya sendiri itu tidak cocok ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, daripada memperkeruh kondisi kita ya, lebih baik sayuran atau buah ya yang masih abu-abu ya, yang sebagian cocok sebagian tidak, itu lebih baik dihindarkan aja dulu ya teman-teman ya, karena banyak yang bisa kita pilih ya, bisa makan kentang, bisa makan wortel, mentimun ya, jamur ya, daripada yang masih abu-abu. Takutnya nanti nggak cocok sama lambung teman-teman dan malah menambah sensasi. Jadi sebaiknya yang masih abu-abu itu dijauhin dulu ya. Dan sekarang yang pasti tidak aman ya, yang memang harus teman-teman jauhi itu adalah pete ya, kemudian jengkol, itu mengandung gas ya teman-teman, nggak boleh dimakan ya, apalagi sawi sama kubis ya, itu mengandung gas. Nah, bagaimana dengan jagung? Jagung itu juga tidak boleh ya teman-teman. Kalau teman-teman, apalagi teman-teman yang sedang mengalami masalah pencernaan, makan jagung itu ntar BAB-nya malah keluarnya jagung lagi ya teman-teman. Jadi nggak hancur di perut ya, jangan. Kemudian tomat juga sangat dilarang ya, cabai apalagi ya teman-teman. Nah, jadi pilihlah sayuran yang memang betul-betul dianjurkan ya, yang masih abu-abu tinggalkan, yang pantang apalagi ya jauhin. Kemudian kemudian ada baby bakcoy dan big box coy ya. Kalau ini sih jarang ya teman-teman dijual di pasar-pasar tradisional. Ini lebih ke yang jual ke supermarket gitu ya. Harganya juga agak mahal, tapi kalau saya sendiri nih cocok ya teman-teman makan ini ya. Biasanya 2 ikat ini tuh harganya kira-kira 4.000 sampai 6.000-an ya kalau di pasar ya, tapi langka ya kalau orang jual di pasar tuh lebih banyak yang jual di supermarket ya. Dan ini juga boleh ya teman-teman, big box coy ya. Nah, kira-kira segitu dulu ya teman-teman informasi tentang sayuran yang aman dan tidak aman untuk penderita asam lambung, GERD dan ascites. Dan kembali lagi ya, itu semua tergantung dengan kondisi lambung teman-teman ya. Jadi kadang-kala cocok bagi saya, cocok bagi orang lain, belum tentu juga cocok untuk teman-teman ya. Dan misalnya pantangan bagi saya belum tentu juga pantangan bagi teman-teman ya, karena lambung kita itu beda-beda. Dan sebaiknya pilihlah yang memang pasti aman ya. Jadi seandainya ada sesuatu yang belum teman-teman coba ya, daripada nanti malah menambah anxiety-nya ya, misalnya sensasinya terasa, daripada teman-teman bilang ini jangan-jangan gara-gara makan ini nih, makan itu ya. Jadi berpikiran panjang ya, lebih baik yang masih abu-abu ya dihindarin aja ya. Lebih baik pilih yang memang pasti aman untuk asam lambung, GERD dan ascites, karena banyak sekali ya pilihannya seperti saya jelaskan tadi ya. Dan teman-teman, segitu dulu informasi kali ini ya. Mudah-mudahan menambah ilmu untuk teman-teman ya, agar cepat pulih dan cepat normal seperti sedia kala. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa like and subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.